Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait fenomena financial fraud yang terjadi di perusahaan Wirecard. Nah, apa itu Wirecard? Wirecard merupakan perusahaan internasional yang bergerak di bidang software and programming, khususnya pada sektor fintech yang bermarkas di Munich, Jerman. Wirecard ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dengan menyediakan layanan pembayaran bagi pengguna di seluruh dunia, seperti pembayaran kredit card, perbankan online, dan juga pembayaran seluler. Nah, dengan performa perusahaan yang baik ini, Wirecard berhasil melakukan ekspansi ke berbagai negara di dunia, serta berhasil IPO di tahun 2005. Namun, di balik performa perusahaan yang baik tadi, serta pertumbuhan yang sangat besar, ternyata ada satu kisah kelam yang menarik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, bagaimana pada akhirnya Wirecard ini terbukti dinyatakan fraud pada tahun 2020. Oke, sebelum kita membahas tentang fraud yang telah terjadi di Wirecard, izinkan saya untuk menyampaikan nih, company profile atau pemegang saham yang memiliki Wirecard secara garis besarnya gitu ya. Mayoritas saham dipegang oleh CEO dari Wirecard itu sendiri, yaitu Markus Braun. Selain itu, perusahaan asal Jepang, SoftBank, juga menyuntikkan investasinya sebesar 900 juta euro ke Wirecard. Selain itu, ada bank KfW Bank, yaitu Bank Pembangunan Jerman, memfasilitasi peminjaman dana 100 juta euro ke Wirebank melalui anak perusahaannya Ipex Bank. Selain itu, beberapa mayoritas pemegang saham merupakan negara-negara tetangga seperti Inggris, Spanyol, maupun Swiss. Perusahaan-perusahaan yang memegang saham tersebut merupakan juga perusahaan bank dan manajemen aset. Selanjutnya, berbicara terkait dengan kekuatan dari Wirecard sendiri atau kekuatan dari company Wirecard sendiri. Yang pertama, Wirecard ini merupakan bisnis dengan skala internasional, di mana Wirecard memiliki berbagai macam produk dan jasa keuangan seperti mobile payment, e-commerce, digitalization, and finance technology. Kemudian kekuatan dari Wirecard yang kedua adalah adanya kerjasama dengan lebih dari 280.000 perusahaan internasional, bahkan termasuk perusahaan besar seperti Allianz, KLM, Qatar Airways, Rakuten, dan Transport for London. Kemudian yang ketiga, kekuatan dari Wirecard adalah mobile payment yang bisa digunakan melalui Apple Pay dan Google Play di berbagai negara. Atau aplikasi ini bisa digunakan secara internasional dengan metode pembayaran bersifat contactless. Kemudian kekuatan yang keempat dari Wirecard adalah mendigitalkan high street retail yang pada akhirnya dapat menghubungkan pembelian secara offline dan online. Artinya bahwa pembelian di toko offline dengan pembelian di online dapat dihubungkan melalui aplikasi atau platform dari Wirecard ini. Dan yang terakhir, Wirecard ini mendapatkan momentum yang luar biasa tepat karena hadir di saat cashless society muncul. Sehingga Wirecard ini dengan mudah bisa menjaring pasaran yang luas dan dengan tingkat di internasional level. Wirecard sendiri merupakan sebuah perusahaan yang cukup baru pada tahun 1999, di mana kasus penipuan ini dimulai pada tahun 2016, dimulai dari laporan yang dilakukan oleh seorang short seller bernama Zetara yang memberikan informasi mengenai penipuan yang terjadi di Wirecard, termasuk pada di dalamnya money laundering, penipuan terhadap Mastercard, Visa, dan lain sebagainya. Pada tahun 2018, dengan adanya walaupun adanya pelaporan-pelaporan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2019, Wirecard tetap berhasil bergabung dalam DAX Blue Chip Market dan menjadi salah satu dari 30 perusahaan Jerman yang paling berpengaruh di Frankfurt Stock Exchange. Pada tahun yang baik ini untuk Wirecard, di mana mereka bisa bergabung dalam DAX Blue Chip, diakhiri dengan adanya kasus di akhir 2018 di Oktober, di mana auditor internal mereka di Singapura melakukan pelaporan terhadap media Financial Times yang melaporkan berbagai macam kasus penipuan yang terjadi pada kantor Singapura mereka. Pada Januari 2019, kasus-kasus yang dilaporkan pada tahun 2018 tersebut berhasil kembali disangkal oleh Wirecard, termasuk pada di dalamnya kasus seorang eksekutif mereka yang telah menggunakan kontrak palsu dan juga kadaluarsa. Sebulan setelahnya, pada Februari 2019, Kemenku mendapatkan laporan dari BaFin untuk menyelidiki kembali sistem pada akuntansi Wirecard dan juga di waktu yang sama short selling dilarang dalam saham perusahaan.
Selanjutnya, di tahun 2019 di bulan Oktober, Wirecard menunjuk KPMG untuk melakukan audit independen guna membantah semua tuduhan yang dilakukan kepadanya. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2020 bulan April, KPMG akhirnya merilis hasil investigasi mereka yang menyatakan bahwa Wirecard tidak bisa menyediakan bukti yang cukup untuk membantah tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Kemudian di tahun yang sama, di bulan Juni, CEO Wirecard yang bernama Marcus Brown berhenti dari perusahaan. Selain itu, di bulan tersebut juga, media Financial Times melakukan investigasi ke bank di Filipina karena mendengar isu bahwa uang Wirecard terdapat di 2 bank, salah satunya di Filipina. Namun, saat sesampainya di Bank Filipina menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima dana tersebut dan seluruh dokumen yang dibawa oleh Financial Times merupakan dokumen palsu. Kemudian kasus Wirecard berakhir di bulan Juni 2020, di mana Wirecard menyatakan 1,9 euro yang dibukukan di akun Wirecard kemungkinan besar tidak pernah ada. Kemudian Wirecard sendiri menyatakan bangkrut dan kemudian berhutang hampir 4 miliar dolar kepada krediturnya. Oke, berdasarkan hasil diskusi di kami, apa saja sih yang akan kami lakukan sebagai CEO untuk dapat mencegah adanya fraud atau kecurangan dalam sistem finansial? Yang pertama adalah kami bisa melakukan yang namanya segregation of duties, di mana pemisahan tugas untuk mencegah overpower test pada seseorang dan dapat memperkecil kemungkinan fraud. Yang kedua, melakukan knowledge transfer, di mana perusahaan tidak akan bergantung pada satu orang saja, dan setiap orang harus memahami full bisnis dalam perusahaan itu. Lalu yang ketiga, membuat strategi untuk tim PR terkait crisis mitigation, yaitu komunikasi dan relasi dengan media, klarifikasi ke publik, serta cara menghadapi isu-isu hangat perusahaan yang sedang diperbincangkan. Lalu yang terakhir, kita dapat memperkuat dan memperketat peraturan keuangan, yaitu audit sistem dan melakukan internal audit secara rutin, sehingga tidak kelolosan lagi apabila adanya fraud. Contohnya adalah di sini, yaitu EY yang kelolosan dan gagal mengungkap fraud saat proses audit pada Wirecard, yaitu di mana proses audit rutin itu dapat mengungkap atau mencegah adanya fraud. Seperti itu. Dari kisah Wirecard tadi, kami tarik 3 lesson learned yang bisa dipelajari. Yang pertama, pentingnya segregation of duties dalam perusahaan, di mana setiap fungsi yang dipegang oleh orang itu wajib berbeda-beda. Mulai dari menerima dan memproses tagihan, menyetujui tagihan pembayaran, melakukan pembayaran, hingga sampai pencatatan pembayaran. Yang kedua, untuk memperkecil kemungkinan fraud, perusahaan itu wajib memiliki sistem multiple checking atau approval bertingkat untuk task maupun juga untuk payment pada berbagai hal, terutama dalam urusan finansial. Dan yang terakhir, tim audit itu memang harus menjadi tim yang independen, walaupun merupakan bagian dari perusahaan itu, dan tidak berada di bawah departemen tertentu, serta bersikap waspada dan juga skeptis dalam setiap interaksi bersama shareholder maupun dengan stakeholder, terutama dalam urusan finansial. Nah, teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Jadi gimana nih teman-teman setelah mendengarkan kisah dan lesson learned dari kelompok kami tentang Wirecard? Cukup tergelitik lah ya untuk lebih hati-hati dalam finansial pastinya. Makin penasaran sama kisahnya? Kita bahas pas kelas ya. Tapi ngomong-ngomong, aku ada pantun nih. 2-3 kucing berlari, kucingnya minum nutrisari. Cakep. Gak ada yang mantun kok. Sekian ya guys. Dah. Dadah. Dah.